Pada awal risalah Islam, kota Mekah bukan hanya pusat perdagangan, tapi juga pusat penyembahan berhala. Di tengah masyarakat yang jahil, muncullah seorang nabi, yaitu Baginda Muhammad SAW. Beliau mengajak manusia meninggalkan penyembahan batu dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Ajaran ini mengguncang fondasi kekuasaan Quraisy. Mereka takut kehilangan pengaruh, kehilangan pendapatan dan dari ziarah berhala, bahkan kehilangan kehormatan. Maka mereka mulai menekan siapapun yang memeluk Islam, terutama orang yang lemah tanpa pelindung kabilah. Keluarga Yasir disiksa di bawah terik matahari, Bilal diinjak di padang pasir, bahkan ada yang disiksa hingga syahid. Rasulullah SAW menyaksikan semua itu, tapi belum mampu melindungi mereka secara langsung. Di tengah penderitaan itu, Allah membukakan jalan. Rasulullah SAW mendengar kabar tentang sebuah negeri di seberang Laut Merah, Habasyah, yang kini kita kenal sebagai Ethiopia. Di sana ada seorang raja bernama Najasyi, seorang penganut Nasrani yang dikenal adil, bijaksana, dan tak pernah menzalimi rakyatnya. Maka beliau memanggil para sahabat yang paling menderita, "Pergilah ke Habasyah," sabda beliau, "karena di sana kalian akan mendapatkan raja yang tidak pernah menzalimi siapapun." Ini bukan pelarian dari ujian. Ini adalah hijrah pertama dalam sejarah Islam, sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan akidah, menjaga nyawa, dan mempertahankan ukhuwah. Pada tahun kelima kenabian, sekelompok kecil muslimin bersiap berangkat diam-diam. Mereka terdiri dari 11 pria dan 4 wanita, semuanya orang-orang pilihan. Di antara mereka ada Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, juga Ja'far bin Abi Thalib, saudara Rasulullah dari Bani Hashim yang dikenal teguh, cerdas, dan fasih berbicara. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, harta, dan kampung halaman, bukan karena takut, tapi karena iman. Di malam yang sunyi, mereka berjalan menuju pelabuhan, lalu menaiki perahu kayu kecil. Lautan gelap membentang di depan mereka, tapi di hati mereka menyala keyakinan Allah pasti melindungi hambanya yang sabar. Ketika Quraisy tahu kaum muslimin telah pergi, amarah mereka memuncak. Mereka segera mengutus dua tokoh paling cerdik, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kedua utusan ini membawa hadiah berharga, emas murni, kain sutra halus, dan wewangian termahal untuk menyuap Raja Najasyi. Mereka berkata, "Wahai Raja, orang-orang ini adalah pelarian dari kaum kami. Mereka meninggalkan agama nenek moyang, menghina dewa-dewa kami, dan merusak tatanan masyarakat. Serahkan mereka kepada kami agar kami hukum sebagaimana layaknya." Tapi Najasyi bukan raja yang gegabah. Ia berkata, "Aku tak akan menghukum seseorang tanpa mendengar langsung darinya." Maka ia memanggil kaum muslimin untuk memberikan pembelaan. Di hadapan raja dan para pendeta, Ja'far bin Abi Thalib tampil sebagai juru bicara. Dengan tenang, ia berkata, "Wahai raja, dulu kami adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan riba, mengubur anak perempuan, dan memutus silaturahmi. Tak ada yang menghormati yang tua, tak ada yang menyayangi yang muda. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami sendiri. Ia mengajak kami menyembah Allah semata, meninggalkan batu yang tidak bisa mendengar, melihat, atau memberi manfaat. Ia memerintahkan kami jujur, amanah, menyambung silaturahmi, dan menjauhi kekejian. Kami pun beriman kepadanya, mengikuti ajarannya, dan menjaga perintah Tuhannya. Karena itulah kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan memaksa kami kembali kepada kesesatan."
Lalu Ja'far membacakan ayat-ayat dari surah Maryam tentang kelahiran Isa putra Maryam, hamba Allah yang suci yang diceritakan tanpa ayah. Mendengar itu, Najasyi terharu hingga air matanya membasahi janggutnya. Ia berkata kepada pendetanya, "Demi Allah, ini datang dari cahaya yang sama dengan yang dibawa Isa." Ia lalu menoleh kepada utusan Quraisy dan berkata tegas, "Kalian boleh kembali, aku tidak akan menyerahkan mereka. Mereka bebas tinggal di negeriku selama mereka mau." Di hari itu, kebenaran menang, bukan dengan pedang tapi dengan akhlak dan kejujuran.